dibawa sini supaya bisa ngatasi. Ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba kamu tabung sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Pasti ada itu. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Memang nada saya harus keras. Apa? Siapa-siapa supaya nanti jangan ngajian Islam. Ya, ini banyak pendeta kami bawa. Ya, oke. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Amin. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Kenapa? Karena Yesus satunya jalan yang Allah beri kepada manusia agar manusia diselamatkan. Ya, karena tidak ada satupun yang bisa mencapai surga dengan amal ibadahnya. Surga tidak bisa disogok dengan amal ibadah dengan agamamu. Karena Tuhan sempurna, Tuhan suci, maha besar. Tetapi Dia mengasihi kita orang-orang berdosa, sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang manusia, dan Dia telah mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Sehingga Alkitab mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Bahkan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi hanya lewat Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Oke, ini Sobat Waras viral video dan rupanya ini di Kalimantan. Dan dalam informasi lain saya temukan, ya kalau nggak salah ini terjadi di Balikpapan, di mana ada sekelompok manusia-manusia iblis bersorban, ya bertopi kopiah, datang ke sebuah tempat ibadah dan punya niat jahat, ya ingin membubarkan orang yang beribadah, dan itu adalah orang Kristen, ya orang Kristen yang akan beribadah mereka bubarkan. Dan ternyata mereka ketemu batunya, ketemu dengan ya orang-orang Dayak yang waras, ya orang-orang Dayak yang cinta dengan toleransi dan keragaman, dan memberikan apa ya, memarahi manusia-manusia iblis ini, kawan-kawan ya. Ini ya ini kawan-kawan, kita lihat ya beberapa komentar. Ya emang begitulah mereka ya. Jadi mereka ini suka sekali ya rese. Kalau ini di Jawa ya pasti polisi pun akan berpihak kepada mereka. Ya, karena polisi pun pasti akan mendukung aksi mereka ini. Karena kita lihat kan kemarin di Depok ketika ada sebuah rumah tangga yang melakukan ibadah berhentikan ibadahnya, dibubarkan ibadahnya, dan akhirnya ibu tersebut membuat surat pernyataan tidak akan melakukan ibadah di rumahnya, dan ada polisi di sana. Tapi di sini dalam video ini tadi kita lihat polisi diam dan seorang tokoh Dayak itu marah besar, ya, karena manusia-manusia ini datang mengganggu orang Kristen yang akan beribadah, ya, sehingga dia berkata tadi, ya dalam video tadi ini, apakah pernah kami juga melarang kalian sholat? Ini manusia ini memang perusak negara ini. Mereka sudah mulai merambat ke Kalimantan, ya. Di Jawa mereka sudah kuasai, dan saat ini manusia-manusia bersorban berhati iblis ini, pengikut iblis ini, mulai lagi datang yang mengacaukan Kalimantan. Ini mereka ini tidak bisa dikasih hati, kawan-kawan ya. Mereka kalau sudah mulai banyak sedikit aja sudah bertingkah laku, ya. Ini kita lihat beberapa komentar, ya. Ini ya, uka doang saja kalau minoritas, coba kalau mayoritas. Kita dukung sikap tegas Bapak ini terhadap kelompok intoleran. Tapi kenapa ya aparat tidak bisa ya setega Bapak ini? Padahal pemerintah punya instrumen untuk menangani kelompok-kelompok seperti ini. Ya betul, kalau aparat itu sebenarnya tegas, kalau ada orang yang melarang ibadah, orang yang melarang itu harus tegas, ditindak, harus diusir. Bukan malah orang yang beribadah disuruh buat pernyataan untuk tidak akan melakukan ibadah lagi, ya. Ini ya kawan-kawan ya, si Rizik FPI di belakangnya, di belakang Rizik
ya FPI, ada pejabat partai, kalau tidak ada manalah mungkin berani. Contoh DKI Jakarta waktu pilkada, Ahok dipaksa masuk penjara oleh FPI. Ini ya serisik, tapi ya di belakangnya harusnya langsung diusir keluar dari wilayah tersebut. Iya, langsung diusir dari Kalimantan. Ini pulangkan aja mereka ke Arab sana. Di mana-mana kalau ada kelompok mereka selalu ada saja kasus pengusiran ibadah orang Kristen. Ya, ini saya setuju ya, diusir aja mereka ini. Kenapa sih mereka takut sama orang Kristen ibadah? Dan herannya ajaran Tuhan apa yang mereka anut? Setahu saya hanya iblis yang mengajarkan kebencian dan pembunuhan. Betul apa betul? Iya, mereka kan iblis. Mereka itu bukan penyembah Tuhan, penyembah iblis mereka itu. Ya, makanya otaknya itu kayak iblis. Ya, sikapnya kayak iblis, perkataannya kayak iblis. Ya, ada orang beribadah bubarin, ada orang beribadah bubarin. Ya, memang ya tukang kafling surga kerjanya suka gitu. Dari dulu ya saya ingin yang seperti Bapak ini. Hai warga Dayak, rapatkan barisan, kita usir orang-orang intoleran di bumi Kalimantan. Kapan ya perlu kita buat kelompok-kelompok ini tidak ada lagi di bumi Kalimantan, biar ada efek jerah. Kalau aparat cuma diam tidak berkutik, ya memang saya nggak tahu. Sepertinya aparat tidak ada harapan deh ya untuk melakukan penegakan terhadap intoleran ini, nggak ada harapan. Tapi kalau Islam yang dihina, aparat langsung gercep, langsung tangkapin pelakunya. Tapi kalau yang melakukan kejahatan ini adalah ya kelompok-kelompok iblis ini, wah, kok aparat sepertinya tunduk sama mereka tuh ya. Saya juga heran ya. Itulah kualitas agama ya, pemimpin kencing onta, peminum kencing onta. Ya, ini kawan-kawan, ya proses ya. Di daerahku mereka bebas mendirikan masjid, padahal di situ mayoritas Katolik. Belum lagi suara toa begitu kencang, kami tidak pernah komplain atau melarang karena kami ya upaya hukum, cinta kasih, toleransi itu indah. Proses di kantor polisi, orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran supaya kapok. Ya, mereka ini paling dibebaskan lah. Mana mau polisi urus yang beginian, ya kan? Tapi kalau yang di nista Islam ya polisi cepat sekali tuh. Hayo ormas nasional, rapatkan barisan, kasih pelajaran. Ya, Islam yang tidak jelas ya. Pemuja Jibril Arab. Kejam juga ini ya. Bilang bumi ini milik kami, yang lain hanya ngontrak, parah. Ini kawan-kawan ya, dasar otak onta emang kayak gini. Kalau udah mabok agama kenceng onta aja dihalalkan ya. Dimana ada mereka selalu buat masalah. Ajaran apa itu? Damai dan saling toleransi itu indah. Ya manusia nggak ada otak, berarti binatang. Yang begini kalau ditanya ciut langsung bilang ikutan warga, giliran biarin macam anjing rabies ya, menggonggong, giliran mau dipukul merasa teraniaya. Lihat wajah orang yang pakai sorban, dah kayak orang idiot, bingung mau buat alasannya, sampai sakit nelan air ludah. Yang pakai peci baju koko putih dan ungu ya, berasa dia nelan air kencing onta campur ya caruk. Ya Dayak ini bos, jangan coba-coba mengganggu iman Kristen orang Dayak ya. Mantap Pak. Ya ini kawan-kawan, ya saya setuju ya, manusia-manusia begundal seperti ini, manusia-manusia berhati iblis ya, ini seharusnya memang ditindak tegas ya, tidak boleh dibiarkan. Dan kawan-kawan bantu viralkan ini sebagai dukungan kita kepada sikap-sikap ya masyarakat Dayak yang menindak tegas manusia-manusia intoleran ya. Mereka itu tidak ada hati nurani ya, karena memang hati mereka itu hati iblis kawan-kawan. Dan kerja mereka itu yaitu hanya cari tahu di mana tuh ada Kristen ibadah, yuk bubarin yuk, ya kan? Di mana itu ada Kristen ibadah, ayo demo yuk. Itulah hati mereka gitu aja gitu loh. Dan mereka sudah menguasai ya Jawa Barat ya kawan-kawan ya, apalagi itu ya Banten ya, bahkan di Cilegon itu satu gereja pun tidak ada. Ketika gereja mau didirikan didemo pula oleh mereka. Saya nggak tahu apa alasannya gitu loh. Mereka tuh sepertinya memang tidak apa ya, ya memang ajaran mereka mungkin memang suka rusuh aja ya, merasa sempurna dan suci tapi kok apa ya, nggak ada kedamaian dalam hati mereka ya, suka reseh, suka galau, suka sakit hati, suka kesurupan kalau ada orang lain yang beribadah. Ini memang benar-benar memalukan kawan-kawan ya. Dan kita lihat ini video ini sekali lagi kita putar ya kawan-kawan ya. Ya, ini banyak pendeta kami bawa
sini supaya bisa ngatasi. Ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba tamu-tamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat? Ya, jadi memang tujuan mereka tuh datang melarang orang beribadah. Makanya dia bertanya, adakah kami pergi melarang kamu sholat? Di sana. Bicara, apa alasanmu? Ketika ditanya apa alasanmu, ya bingung ya, dan dia mengatakan saya ikut-ikut juga. Ikut-ikutan siapa? Warga. Warganya mana? Panggil warga. Katanya ikut-ikut warga yang mana? Bingung dia, ya. Yang kau bilang ikut-ikutan warga? Pasti ada itu. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Memang nada saya harus keras. Apa? Siapa-siapa jangan ngajian. Nah, itu yang Ya, ini banyak. yang pakai topi putih tadi itu, ya bingung-bingung kayak orang tolol. Aduh, ampuni ya Tuhan, ampuni mereka ini ya. Mereka ini memang kasihan ya. Hati mereka itu memang sedang dirasuki iblis ya, dan ya mereka ini butuh belas kasihan Tuhan sebenarnya. Kita doakanlah ya Tuhan, tolonglah supaya mereka itu mengenal jalan keselamatan ya, jalan membawa kepada hidup yang kekal, dan jalan itu adalah Yesus ya. Dan siapa yang percaya Yesus diselamatkan, siapa yang tidak percaya Alkitab mengatakan dibinasakan. Oke, thank you semuanya. Gitu dulu video dari Pavel. Jangan lupa viralkan ya, dan support terus Pavel, terlebih khusus untuk pembangunan rumah ibadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, kita saat ini pengerjaan di bagian atas ya, bagian atas ini kawan-kawan. Plester ya, plester bagian sana. Halo Pak Tukang. Halo, selamat pagi. Mantap ini Pak Tukang ini ya, di bagian sana ya, pasang tembok ya. Ini bagian samping gereja ini sudah selesai semua, sana sudah selesai.